Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Puspita selalu berdoa semoga anak-anak pada hari ini selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan oleh Allah, selalu bersemangat untuk belajar kembali. Anak-anak, kita hari ini sudah mulai pembelajaran baru ya. Setelah seminggu kemarin kita melakukan pekan evaluasi. Sebelum belajar, kita baca basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, anak-anak selalu diberikan keberkahan, baik itu ilmu yang didapat maupun yang dilakukan nantinya. Nah, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini hari Senin kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran PPKN. Materinya adalah perilaku terpuji. Masih bersama Ustazah Vita ya anak-anak. Semoga anak-anak tidak bosan. Nah, anak-anak yang dirahmati oleh Allah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah anak-anak mampu mengucapkan terima kasih kepada orang lain, mampu meminta maaf kepada orang lain, bersikap baik dan mendoakan orang lain. Anak-anakku sekalian, anak-anak tahu tidak bahwa yang namanya manusia itu ternyata juga dinamakan sebagai makhluk sosial. Apa sih makhluk sosial itu? Makhluk sosial adalah makhluk yang berhubungan secara timbal balik dengan manusia lainnya. Bahasa gampangnya, jadi manusia itu saling membutuhkan satu sama lain. Sehingga manusia itu harus bersosialisasi dengan manusia lain. Kenapa sih harus bersosialisasi? Karena manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dapat memenuhinya sendiri. Sesuai dengan firman Allah, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, ketika kita itu melakukan bersosialisasi, melakukan berhubungan, berteman, berbicara dengan teman-teman kita, berbicara dengan orang tua, atau perilaku kita terhadap orang lain, itu kadangkala kita selalu dimudahkan oleh orang lain. Ketika kita lapar, kita minta sama mama. Ketika mama kita mau masak, ada tukang sayur. Nah, ketika semua kebutuhan kita sudah dipenuhi oleh orang lain, maka kita jangan sungkan-sungkan atau jangan segan-segan untuk mengucapkan berterima kasih kepada orang lain. Nah, mengucapkan berterima kasih kepada orang lain merupakan salah satu pengamalan sila kedua. Yang namanya berterima kasih itu harus diucapkan dengan ikhlas dan tulus. Sehingga ucapan terima kasih itu merupakan salah satu cara menghargai satu sama lain. Ketika kita sudah dibantu oleh orang lain, bagaimana cara kita menghargai orang lain itu? Salah satunya adalah dengan mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih itu tidak hanya pada manusia saja, pada tumbuhan juga, pada binatang juga. Kenapa? Karena tumbuhan dan binatang itu selalu membantu manusia memenuhi kebutuhannya. Contoh tumbuhan.
Ketika kita lapar, kita ingin makan sayuran, maka tumbuhanlah yang kita makan, yaitu ada bayam, kangkung, wortel, dan yang lain-lain. Bagaimana caranya kita berterima kasih kepada tumbuhan? Yaitu memberikan pupuk, menyirami tanaman, dan merawat tumbuhannya. Lalu berterima kasih kepada binatang. Tubuh kita ini selain harus ada karbohidrat, harus ada vitamin, juga harus ada protein. Protein itu berasal dari binatang. Nah, bagaimana cara kita berterima kasihnya? Ketika kita makan ayam, ketika kita makan daging sapi, ketika kita makan telur ayam, itu dengan cara merawatnya, tidak melukainya, membersihkan kandangnya, memberi mereka makanan dan minum, dan tidak mengusik tempat tinggal mereka. Ya anak-anak ya, kalau kalian punya binatang di rumah, seperti ayam yang bisa kita makan, telurnya bisa kita makan, bersihkan kandangnya, rawat mereka. Jangan sampai mereka itu nantinya berpenyakit, sehingga ketika nanti kita makan, kita bisa juga kena penyakit. Nah, selanjutnya meminta maaf kepada orang lain. Anak-anakku yang dirahmati Allah, ketika kita itu berteman dengan orang lain, bertemu dengan orang lain, terkadang kita itu menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Misalnya bermain, terus kamu mengejek temanmu padahal tidak sengaja. Nah, temanmu tersinggung, kita harus minta maaf. Atau kita berbicara dengan orang tua kita, tanpa kamu sadari ternyata ketika kamu berbicara, kamu itu membentak orang tuamu. Nah, itu tidak boleh. Bagaimana caranya? Yaitu kita dengan meminta maaf, diucapkan dengan tulus dan ikhlas. Kita minta maaf kepada teman kita, kita minta maaf kepada orang tua kita dengan ikhlas, dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Baik itu kesalahan yang kita sadari maupun kesalahan yang tidak kita sadari. Lalu bersikap baik. Bersikap baik itu banyak contohnya ya teman-teman. Salah satunya yaitu saling sayang menyayangi, baik itu kepada orang yang lebih muda ataupun yang lebih tua. Kita menyayangi adik kita yang lebih muda, jangan selalu kita suruh-suruh, jangan selalu kita ejek, no, tapi harus kita sayangi. Ataupun yang dengan orang yang lebih tua, mentang-mentang orang tua cerewet terus kita nggak dengarkan, tidak. Kalau kita itu bersikap kalau kita itu menjadi anak yang solehah, kita harus bersikap baik, mendengarkan apa kata nasihat orang tua kita, walaupun itu bukan orang tua kita sendiri, seperti tante atau bude, pakde, nenek, kakek, atau orang lain yang lebih tua dari kita. Lalu memiliki rasa terhadap tumbuhan, Jadi bukan mentang-mentang tumbuhan itu ada, bukan kita yang nanam, terus kita main cabutin, lalu kita rusak tumbuhannya. Jangan. Dimanapun tumbuhan itu berada, pasti sangat bermanfaat buat siapapun. Sehingga kita sebagai manusia harus punya rasa memiliki, yaitu dengan tidak merusak tanamannya. Anak, yang berikutnya adalah bersikap baik terhadap binatang. Memiliki rasa sayang terhadap binatang. Ketika anak-anak itu punya binatang di rumah, kita harus menjaganya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kandangnya harus kita bersihkan. Apabila hewan itu harus mandi, ya kita mandikan. Contoh hewan yang dimandikan itu adalah kucing. Ketika kucing itu kita putuskan, ketika kucing itu mau kita pelihara, maka kucing itu harus disayangi dengan baik, harus dirawat dengan baik. Jangan sekali-sekali untuk berniat untuk menyakiti kucing. Seperti itu anak-anak ya. Lalu mendoakan orang lain. Berdasarkan firman Allah, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Surat Al-A'raf ayat 55. Jadi anak-anak, ketika kita bersyukur, ketika kita berterima kasih,
itu bisa dengan cara berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, terima kasih atas nikmat yang sudah Kau berikan pada hari ini. Kau sudah memberikan kesehatan ayah, bunda, adik, kakak, dan aku pada hari ini. Berterima kasih kalau Kau sudah memberikan makanan yang enak pada hari ini. Nah, itu salah satu contoh berdoa. Nah, dari Abi Darda, ia berkata, Rasulullah berkata, tiadalah seorang muslim berdoa untuk saudara muslimnya secara rahasia, bizahril ghaib, kecuali malaikat berkata untukmu juga sama. Jadi ketika kita berdoa itu, kita juga harus mendoakan orang lain. Karena pasti malaikat akan mengamini juga dan mendoakan kita juga. Berdoa yang baik-baik. Berdoa, ya Allah, mudahkanlah ayah dan bunda untuk mencari rezeki untuk kami. Ya Allah, mudahkanlah kakak dan adik agar selalu bisa dapat mengerti pembelajarannya. Ya Allah, saya berdoa semoga teman-teman saya selalu sehat, biar saya nanti bisa berkumpul lagi di sekolah, bisa bersekolah lagi di sekolah tanpa ada kekurangan sesuatu apapun. Ya anak-anak ya, itu salah satu contoh berdoanya. Lalu dalam hadis lain juga diriwayatkan bahwa doa seorang muslim kepada saudaranya secara rahasia itu mustajab. Mustajab itu pasti akan dikabulkan. Di sisi kepalanya itu ada malaikat yang diutus. Jadi ketika kita berdoa, kita mendoakan orang lain, jadi di dekat kepala kita itu ada malaikat. Nah, ketika kita berdoa, pasti malaikat juga akan mengamini dan mendoakan kita kembali seperti apa yang kita doakan. Jadi, jangan sekali-sekali kamu mendoakan orang lain itu jelek, karena nanti malaikat juga akan mengamini. Ketika kita mendoakan itu orang lain jelek, maka itu akan menjadi doa untuk kita sendiri. Nah, anak-anak, jadi jangan lupa selalu berdoa setiap kita habis selesai sholat. Jangan lupa doakan kedua orang tua, doakan saudara-saudara muslim dan muslimah, doakan saudara-saudara kita yang terdekat, yang jauh, teman-teman, ustazah dan ustadznya, dan doakan orang lain. Ya anak-anak ya, jangan lupa ketika sholat selalu mendoakan ya. Nah, kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini bahwa manusia itu termasuk adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita harus mempunyai sikap terpuji, seperti selalu berterima kasih kepada orang lain, meminta maaf kepada orang lain, selalu bersikap baik kepada orang lain, dan berdoa untuk orang lain. Nah, itu semua merupakan salah satu contoh dari sila kedua. Oke anak-anak, sekian dulu dari Ustazah Vita. Semoga pembelajaran kali ini bisa menjadi pembelajaran yang nantinya akan anak-anak lakukan, yang nantinya tertanam di hati anak-anak. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, sayur mayur yang ada proteinnya. Jangan lupa minum susu. Jangan kebanyakan main game ya. Ingat itu anak-anak, karena kita masih belajar. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.